Baik, izin masuk. Apakah PPT-nya sudah kelihatan? Terlihat. Baik, terima kasih. Langsung saja kita mulai presentasi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Joko Sutarto MPD, Bapak Hendra Dedi Kiriswanto SPD MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Asesmen Kebutuhan Belajar. Dan yang saya hormati pula teman-teman yang sudah hadir dalam perkuliahan pada pagi hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membawakan presentasi tentang hasil asesmen kebutuhan belajar. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada saya sendiri, Rohma Nur Anissa, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Kemudian ada Putri Wulandari, selaku presentator kedua. Kemudian ada Rama Dirga Dwi Sakti, selaku presentator pertama. Baik, langsung saja masuk kepada pengertian asesmen kebutuhan belajar yang akan disampaikan oleh Rama. Kepadanya, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Pengertian asesmen kebutuhan belajar. Yang pertama, dari Anggani Sudono 2009. Asesmen yaitu suatu proses pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasian kegiatan dan karya anak. Bagaimana proses ia menghasilkan karya tersebut. Yang kedua, dari Lara Firdani 2011. Asesmen yaitu proses pengumpulan data dengan berbagai cara tentang aspek perkembangan dan indikator kemampuan yang harus dicapai sesuai dengan tahap perkembangan anak. Yang ketiga, dari Abdurrahman 2015. Asesmen juga dapat didefinisikan sebagai proses dari pengumpulan dan pengujian informasi untuk meningkatkan kejelasan pengertian tentang apa yang sudah dipelajari oleh pembelajar dan pengalaman lainnya. Pengertian hasil asesmen kebutuhan belajar. Next. Pengertian hasil asesmen kebutuhan belajar. Hasil asesmen kebutuhan belajar adalah hasil asesmen yang diperoleh selama proses kegiatan belajar di sekolah dan dipergunakan oleh peserta didik sebagai analisis tindak lanjut untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembelajaran di sekolah terhadap perkembangan anak dan juga sebagai bahan bagi guru untuk menyusun laporan kepada orang tua tentang perkembangan anaknya di sekolah. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan Putri Wulandari. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa tujuan dan juga fungsi yang ada dari hasil asesmen kebutuhan belajar. Yang pertama adalah pendidik dapat menggunakan hasil asesmen untuk meningkatkan kompetensi dirinya. Yang mana kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik profesional ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, di mana kompetensi pedagogik ini adalah kompetensi yang meliputi penguasaan pendidik dalam menguasai teori dan juga prinsip pembelajaran, serta menguasai karakteristik aspek-aspek perkembangan peserta didik, dan juga mampu mengembangkan kurikulum terkait dengan bidang yang diampunya. Lalu yang kedua adalah kompetensi kepribadian, di mana kompetensi ini merupakan kemampuan yang harus dimiliki pendidik dalam menjalin komunikasi yang baik dengan teman sejawatnya,
orang tua peserta didik maupun masyarakat itu sendiri. Yang mana kompetensi sosial ini meliputi seperti komunikasi yang efektif, empatik, dan juga santun dengan siapapun, baik di lingkungannya maupun di lingkungan sekolah. Lalu yang terakhir adalah kompetensi sosial, di mana yang selanjutnya adalah kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, di mana kompetensi ini menunjukkan kemampuan pendidik dalam menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma, seperti menunjukkan kinerja sesuai dengan aturan serta tanggung jawab yang tinggi, dan juga menjunjung kode etik sebagai pendidik. Nah, lalu yang ketiga ini adalah kompetensi sosial, di mana pendidik mampu menjalin komunikasi yang baik dengan teman sejawatnya dan juga masyarakatnya. Yang mana kompetensi ini meliputi berkomunikasi secara efektif, empatik, dan juga santun, serta dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja yang memiliki keragaman sosial budaya. Nah, hasil-hasil asesmen yang didapatkan oleh pendidik ini berfungsi untuk mengetahui apakah tindakannya ini sudah tepat atau belum dalam mengetahui kemajuan perkembangan peserta didik itu sendiri. Selain itu, dari hasil asesmen ini, pendidik dapat meningkatkan kompetensi diri dalam memacu kualitas agar menghasilkan layanan yang optimal pada pelaksanaan pendidikan, sehingga potensi anak dapat terpenuhi sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, lalu tujuan dan fungsi yang kedua ini adalah pendidikan dapat menggunakan hasil asesmen untuk mendiskusikan bagaimana meningkatkan perkembangan anak dengan orang tua, atau melakukan tindak lanjut terhadap kemajuan perkembangan anak. Nah, dari hasil tersebut, asesmen juga dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal. Salah satunya adalah dengan dilakukan secara individual dengan membandingkan perkembangan peserta didik anak yang sekarang dengan perkembangan yang sebelumnya. Contohnya saja, pendidik perlu mempertimbangkan adanya perbedaan dalam perkembangan, pengalaman, dan juga budaya peserta didik. Bukan hanya dilakukan dalam situasi tes saja, tetapi dilakukan dalam situasi alamiah, seperti melihat kemajuan anak dalam konteks individual sehubungan dengan tahapan usianya dan juga pengalamannya, bukan hanya dalam sistem ranking saja. Nah, yang terakhir ini adalah pendidik dapat menggunakan tindak lanjut hasil asesmen untuk merencanakan program pelayanan baru atau memodifikasi program yang sudah ada guna menyempurnakan program pembelajaran. Nah, fungsi dari tindak lanjut hasil asesmen ini bukan hanya mengetahui kemajuan atau perkembangan anak dan melaporkannya kepada orang tua anak tersebut, tetapi tindak lanjut hasil asesmen di sini bertujuan untuk membantu pendidik dalam merencanakan pembelajaran untuk mendukung kelancaran perencanaan program pelayanan pendidikan. Nah, proses ini merupakan suatu tahap dari serangkaian proses perkembangan anak di lembaga pendidikan yang harus dilalui selama kegiatan belajar di sekolah. Proses ini pun tidak lain harus berdasarkan pernyataan Mesiono tahun 2017 yang menyatakan bahwa proses tindak lanjut hasil asesmen digunakan pendidik untuk memperbaiki program, metode, jenis, dan aktivitas yang ada, serta untuk memperbaiki sarana dan prasarana termasuk untuk anak dengan kebutuhan khusus. Next slide. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam menyusun hasil asesmen kebutuhan belajar dan juga dalam menganalisis hasil asesmen. Yang pertama adalah langkah-langkah atau prosedur pelaksanaan asesmen sebagai berikut. Yang pertama ada tahap persiapan. Di tahap ini, kita sebagai tenaga kependidikan atau pendidik harus dapat menyiapkan persiapan yang ada, seperti menentukan tempatnya, menentukan petugas dan juga bentuk penilaiannya, serta menyiapkan instrumen yang ada. Lalu tahapan yang kedua ini ada tahap pelaksanaan, di mana tahap pelaksanaan terbagi menjadi dua, yaitu tahap pelaksanaan kegiatan awal, di mana kita sebagai asesor atau guru atau pendidik dapat menyiapkan anak yang akan diasesmen, mengisi daftar hadir, dan juga menjelaskan tata cara asesmen yang dilakukan. Dan tahapan pelaksanaan yang kedua yaitu tahapan pelaksanaan kegiatan inti, di mana anak bisa langsung diberi tugas dan mengerjakan tugas-tugas tersebut. Lalu bila anak mengalami kesulitan, anak dapat diberikan kesempatan kedua untuk mengulanginya dan untuk menyederhanakan materi atau tugas. Nah, lalu tahapan yang ketiga ini adalah tahapan akhir, di mana setelah asesmen
asesmen selesai, maka kita sebagai asesor atau guru dapat menenangkan anak dan mengembalikan anak ke rumah atau ke kelasnya. Nah, lalu tahap yang terakhir ini adalah tahap analisis hasil dan rekomendasi, di mana analisis hasil asesmen di sini digunakan untuk mendeskripsikan hasil kerja anak dengan mencatat kemampuannya dan juga ketidakmampuannya. Kemudian dapat kita tentukan kebutuhan belajar anak. Pada akhirnya, kita dapat menentukan program pembelajarannya. Lalu, sehabis itu kita dapat membuat rekomendasi hasil asesmen yang dapat kita tunjukkan kepada kepala sekolah, pemegang kebijakan, dan kepada orang tua, sehingga diharapkan dapat merumuskan dan dapat memberikan layanan terhadap pembelajaran sesuai kebutuhan dan juga kemampuan para peserta didik. Nah, lalu ada pun langkah-langkah untuk menganalisis hasil asesmen. Yang pertama adalah menyusun atau mengidentifikasi hasil kerja siswa yang sudah siswa lakukan, dan yang kedua adalah mendeskripsikan hasil kerja siswa, lalu yang ketiga adalah membuat kesimpulan hasil analisisnya, lalu yang keempat adalah membuat rekomendasinya sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, di mana rekomendasi tersebut berupa saran yang bisa kita berikan kepada orang tua atau pemegang kebijakan atau kepala sekolah, dan yang terakhir adalah dapat merumuskan tujuan pembelajaran. Terima kasih, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rama dan juga Putri yang sudah menyampaikan materi presentasinya dengan luar biasa. Selanjutnya adalah kesimpulan dari presentasi pada pagi hari ini. Jadi, hasil asesmen kebutuhan belajar itu adalah hasil asesmen yang diperoleh selama proses kegiatan belajar di sekolah dan dipergunakan oleh peserta didik sebagai analisis tindak lanjut untuk mengetahui seberapa besar sih pengaruh pembelajaran di sekolah terhadap perkembangan anak dan juga sebagai bahan bagi guru untuk menyusun laporan kepada orang tua tentang perkembangan anaknya di sekolah. Analisis hasil asesmen ini dilakukan dengan mendeskripsikan hasil kerja anak dengan mencatat kemampuan dan ketidakmampuannya, kemudian dapat menentukan kebutuhan belajar apa untuk anak, dan pada akhirnya dapat disusun program pembelajarannya. Nah, rekomendasi hasil asesmen juga dapat ditujukan kepada kepala sekolah, pemegang kebijakan, dan juga orang tua sehingga diharapkan dapat merumuskan dan memberikan layanan pembelajaran yang sesuai kebutuhan dan juga kemampuan setiap peserta didik. Baik, mungkin sekian penyampaian presentasi dari kelompok 8. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya-jawab. Untuk 3 penanya, kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand. Baik, sepertinya sudah ada yang raise hand-kan tangan. Kepada Rifin Akbar dapat menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Perkenalkan, nama saya Rifin Akbar. Terkadang pendidik atau guru melebih-lebihkan dan memanipulasi data hasil pembelajaran peserta didik agar terlihat jauh lebih baik. Lalu bagaimana tanggapan Anda tentang kasus ini? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rifin atas pertanyaannya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya. Kami dari kelompok 8 izin meminta waktu sebentar untuk mendiskusikan pertanyaan dari Rifin dan off-cam sebentar. Terima kasih.
Baik, izin menjawab dari pertanyaan Riven. Pertanyaannya adalah terkadang pendidik atau guru melebih-lebihkan dan memanipulasi data hasil pembelajaran proses pendidik agar terlihat baik. Lalu bagaimana tanggapan tentang ini? Izin menjawab. Proses pembelajaran adalah merupakan suatu sistem. Dengan demikian, pencapaian standar proses untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat dimulai dari menganalisis setiap komponen yang dapat membentuk dan mempengaruhi pembelajaran. Komponen yang dianggap sangat mempengaruhi proses pendidikan adalah komponen guru. Meyakini setiap orang, khususnya pada setiap guru, bahwa pekerjaannya merupakan pekerjaan profesional. Menilai adalah seni yang dibungkus oleh aturan, motivasi, dan pemahaman masing-masing tentang pengajar, penanaman tugas dan fungsi pengajar, dan tujuan akhir dari sebuah proses belajar mengajar akan memberikan sebuah petunjuk yang jelas bagaimana seorang tenaga kerja menentukan sikap dalam penilaiannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rama atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada Rama atas jawabannya dan terima kasih juga kepada Riven atas pertanyaannya. Mungkin sudah tidak ada yang bertanya lagi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 8 tentang hasil asesmen kebutuhan belajar. Selanjutnya, waktu dan layar saya kembalikan kepada Pak Hendra. Akan tetapi Pak Hendra join, jadi kepada teman-teman dimohon untuk tetap di Zoom dulu ya. Terima kasih.